Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Saputri dengan NIM 2201800025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah pengujian penetrasi sistem informasi. Nah, kali ini saya akan membahas permasalahan apa sih yang akan dibahas? Yang pertama ada apa kejahatan pertama di tahun 19-an awal komputer. Yang kedua, apa kejahatan atau kasus yang terjadi di tahun pertumbuhan komersial pada tahun 1980 sampai 2000-an, sehingga terciptanya keamanan cyber security. Yang ketiga, bagaimana cara kerja mesin Enigma. Yang keempat, jelaskan hubungan kriptografi dengan keamanan cyber. Yang terakhir, jelaskan mengenai serangan DDoS terhadap Antononis dan cara pencegahannya serta apa yang diserang. Nah, sejarah awal kejahatan cyber. Perjalanan kejahatan cyber dimulai seiring kemajuan teknologi komputer pada tahun 1940-an. Komputer atau ENIAC dikembangkan untuk kebutuhan militer, meski saat itu internet belum ada. Memasuki tahun 1960-an, mahasiswa dan peneliti mulai menciptakan kode berbahaya yang dikenal sebagai kode bom. Pada dekade berikutnya, serangan cyber pertama yang cukup signifikan muncul dengan kehadiran Warshaper, sebuah program yang mampu mereplikasikan dirinya dan menyebar ke berbagai sistem. Di tahun 1980, mencatat serangan komputer pertama dengan dampak kerugian finansial melalui temuan Trojan Horse pada sistem DEC-10 milik internasional. Selanjutnya, kejahatan cyber di era pertumbuhan komersial 1980 sampai 2000. Antara 1980 sampai 2000, pesatnya perkembangan komputer dan jaringan internet melahirkan berbagai kejahatan cyber yang memicu kebutuhan akan keamanan digital. Pada tahun 1986, virus komputer pertama bersama Brain ditemukan menjadi cikal bakal dari gelombang serangan yang menginfeksi dan merusak data di seluruh dunia. 2 tahun kemudian, tahun 1988, Morris Warp muncul sebagai salah satu serangan paling bersejarah yang mendorong penelitian lebih dalam di bidang keamanan cyber. Pada tahun 1995, peretasan bermotif politik dilakukan oleh The Pakistani Brain yang diikuti oleh penyebaran virus Concaps melalui email. Kesadaran akan pentingnya keamanan cyber semakin meningkat sehingga pada tahun 1998, RSA Security berhasil mengembangkan kriptografi kunci publik untuk melindungi transaksi daring. Nah, cara kerja mesin Enigma. Mesin Enigma digunakan oleh militer Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk mengamankan pesan rahasia. Nah, mesin ini bekerja dengan menginskripsikan pesan menggunakan kombinasi rotor dan kabel pulpboard. Setiap kali tombol ditekan, rotor akan berputar dan menghasilkan pola inskripsi yang berbeda, menciptakan jutaan kemungkinan kombinasi pesan hanya dapat dideskripsikan jika mesin penerimaan diatur dengan konfigurasi yang sama. Keberhasilan memecahkan kode Enigma oleh Alan Turing dan timnya di Blackwell 4 berperan penting dalam mempercepat berakhirnya perang dan mengekskripsi perkembangan kriptografi modern. Selanjutnya, hubungan kriptografi dengan keamanan cyber. Nah, kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk melindungi data dengan mengubah informasi menjadi bentuk yang hanya dapat dipahami oleh pihak yang memiliki kunci tertentu. Dalam keamanan cyber, kriptografi digunakan untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Contohnya, enkripsi data
mencegah pihak yang tidak berwenang mengakses informasi sensitif. Hashing menjaga agar data tidak dimodifikasi, dan tanda tangan digital memverifikasi identitas pengirim. Teknologi seperti HTTPS, VPN, dan SSL atau TLS menggunakan kriptografi untuk mengamankan pertukaran data internet. Selanjutnya, serangan DDoS terhadap Antonis dan pencegahannya. Nah, serangan DDoS terhadap Antonis dan pencegahannya. Nah, serangan ini didistributed denial of service atau disebut dengan DDoS bertujuan melumpuhkan server dengan membanjirkan menggunakan lalu lintas data berlebihan. Dalam kasus Antonis, serangan DDoS menyebabkan layanan tidak dapat diakses menggunakan operasional dan merugikan bisnis. Nah, serangan ini biasanya menargetkan server, jaringan, dan aplikasi penting. Pencegahannya mencakup menggunakan firewall dan load balance untuk mengatur lalu lintas, contact delivery networks untuk mendistribusikan beban, serta sistem deteksi intrusi atau IDS, dan layanan anti-DDoS yang memberikan perlindungan real-time terhadap ancaman. Nah, kesimpulannya yaitu, dengan pengujian penetrasi dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sistem sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, proses ini penting untuk meningkatkan keamanan data, memenuhi standar kepatuhan, dan membangun sistem informasi aman dan andal. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah bicara atau salah menggunakan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.